Wa fil hadithi innamas salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Artinya, sesungguhnya salat adalah ketenangan, ketundukan dan kekhusyu'an. Kekhusyu'an. Walamma ra'a alaihi salam ar-rajulu alladhi yab'athu bilihyatihi fi salatihi, qala alaihi salamu law khasha'a qalban. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang bermain janggutnya dalam salat, kemudian beliau bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Artinya, andaikan hati orang ini khusyuk, pasti akan tenang anggota tubuhnya. Fabayyana anna khusyu'al jawariha min khusyu'il qalbi wa annahu la kamalu lis-salati biduni dhalika. Beliau menerangkan bahawa ketenangan anggota tubuh karena tenangnya hati, dan salat tidak bakalan sempurna tanpa ketenangan itu. Wa qad qala as-salaf ridwanullahu alaihim, telah berkata, ataupun dalam hal ini salafus salih telah berkata, ya, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi ssalati falaysa bi khashi'in. Ya, barang siapa yang mengetahui orang yang berada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya dikala ia dalam salat, maka ketahuilah bahwa ia tidak dalam keadaan khusyuk. Wa qad balagha al-khushu'a as-salata وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح مبلغا عجيبا فمن ذلك أن أحدهم كان يقع عليه الطير وهو قائم في الصلاة. Ya, sebagian salafus salih dalam salat mencapai tingkat kekhusyuan yang sangat mengherankan. Di antaranya mereka tatkala sedang berdiri untuk salat, atau sajidun, atau ketika dia sujud, dihinggapi oleh seekor burung. Yahsabu annahu ha'itun aw jamadun min shiddatin hadi'atin wa tulu qiyamihi wa sujudihi. Karena burung itu mengira itu adalah tembok atau benda yang padat. Hal ini dikarenakan mereka terlampau tenang dan terlalu lama saat berdiri dan sujud. وسقطت في جميع البصرة استوانة انزعاج لسقوطها أهل السوق وكان بعضهم يصلي في المسجد. Ada suatu peristiwa, yaitu salah satu tiang masjid Jami' Basrah runtuh, sehingga menyebabkan orang-orang yang di pasar itu terkejut. Ketika itu di dalam masjid ada seorang ulama yang sedang asyik menjalankan salat, ya. Falam yash'ur biha min shiddati istighraqihi fi salatihi. Bayangkan ia tidak merasa runtuhnya tiang itu karena khusyuk di dalam salatnya. Wa kana ba'duhum yaqulu li ahli wa auladihi idza dakhalat fi salati faf'alu ma badalakum. Salah seorang pernah berkata kepada istri dan anaknya, jika aku telah memasuki salat maka berbuatlah semau kalian. Yani min rafa'il aswati wa kathratil lafzi fa anna la ahassa bikum fakanu rubama yadribuna bid-daffi indahu fala yush'iru bihi. Ya, bahkan terkadang mereka memukul rebana karena aku tidak merasakan sama sekali tentang apa yang kalian lakukan. Bahkan terkadang mereka memukul rebana di hadapannya yang sedang salat, ia tidak merasakan. Ya. Wahtaraqa baitun Ali bin Husain radhiyallahu anhuma bin nari. Pada suatu kali rumah Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain terbakar oleh api. Wa huwa sajidun, ketika itu beliau sedang sujud. Ya, faja'alu yasihuna alaihi an-nara yabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarfa'u ra'sahu, ya,
Saat itu orang-orang mengkhatirkannya seraya berteriak, "Api, api, wahai cucu Rasulullah." Beliau tetap melakukan solatnya, bahkan tetap dan tidak sama sekali mengangkat kepalanya. Falamma faragha min salatihi qila lahu fi dhalika faqala alihatani anha narul ukhra. Ketika beliau baru selepas salat, ada yang menanyakan hal ini, lalu beliau menjawab dengan tenang dan wajah yang teduh, "Ketahuilah bahwa aku lebih disibukkan oleh api akhirat dari api di dunia." Wa qila li ba'dihim hal tajidu fi salatika ma tajiduhu min wasawisid dunya. Beliau melanjutkan salat. Salah seorang salafus salih pernah ditanya, "Pernahkah dalam salatmu engkau merasakan waswas masalah dunia ini?" Ya. Faqala li an takhtalifa fil asnati ahibbu ila min dhalika. Tadi kan itu bertanya, pernahkah engkau merasakan salat dalam waswas dalam masalah salat sebagaimana yang biasa kami alami? Kemudian ia menjawab, "Lebih baik aku ditusuk benda tajam daripada merasakan hal itu." Wa qila al-akharu, berkata yang lain ditanya ya. Maksudnya yang lain bertanya kepada salafus salih tadi, "Hal tuhdatsu nafsaka fi as-salati bi syai'in?" Faqala, "Wa hal syai'un ahabbu ila man as-salati hatta ahdatha nafsi bihi fiha wa jaa'a as-sariqu fasaraqa faras ar-Rabi' ibn Huthaim wa huwa fi as-salati." Yang lain ditanya, "Apakah pernah terlintas sesuatu di benakmu sewaktu engkau salat?" Kemudian ia menjawab, "Apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada salat hingga aku mengucapkannya dalam benakku kala aku mengerjakan salat?" Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang pencuri datang dan mencuri kuda milik sahabat Rabi' bin Haytham radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau sedang salat. Faja'ala an-nasu yad'una 'alaihi. Kemudian orang-orang yang menjumpai pencuri itu, faqala ar-Rabi', "Laqad ra'aituhu as-sariqu. Laqad ra'aituhu hina atlaqahu faqalu law talabathu fa akhadhathu minhu." Ya. Kemudian sahabat Rabi' tadi berkata, "Aku telah melihatnya tatkala ia melepas ikatannya." Ya. Lalu dengan penuh keheranan mereka berkata, "Mengapa engkau tidak mengejar dan mengambil kembali kudamu darinya?" Kemudian sahabat Rabi' berkata, ya, "Faqala kanat salati ahabbu ila min al-firashi." Salatku lebih aku cintai daripada kudaku. Wa huwa minhu fi halli wa shalla ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin. Ketahuilah bahwa kuda itu telah aku halalkan baginya. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat di kebunnya, ya, takhillu faja'alat tayru tatiru min syajaratin ila syajaratin, ya, ila syajaratin. Lalu ada burung yang terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya, ya. Wa ja'ala yanzuru ilaiha fa'alhahu dhalika an syai'in min salatihi. Lalu ia pun tertegun saat melihatnya hingga membuatnya lupa akan salatnya. Falamma 'arafa dhalika min nafsihi shaqqa 'alayhi faja'ala dhalika al-ha'it kulluhu fi sabilillahi muqi'uha min ad-din. Ya. Ketika ia mengetahui hal ini, maka ia sangat menyesal dan mewakafkan kebun itu semuanya untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena kebun itu telah membuatnya lupa dalam salatnya. Wa qad balawna anna Allah Ta'ala qasama a'malus salati ala 40,000 saffan min al-malaikati fi kulli saffin 70,000 'asharatan minha. Ya. Ini semua disebabkan kesadaran para sahabat Nabi dan para salafus salih akan kebesaran kedudukan salat dalam agama. Kami telah mendengar dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi gerakan salat kepada 40,000 barisan malaikat. Pada setiap barisan terdapat 70,000 malaikat, ya.
Qiyamun la yarka'una wa 'asharatun ruku'un la yasjuduna wa 'asharata sujudun la yarfa'una wa 'asharata qu'udun la yaqumuna. Ya. Yang mana yang 10.000 tugasnya berdiri tidak pernah ruku, yang 10.000 lagi ruku tidak pernah sujud, 10.000 bersujud tidak pernah mengangkat kepala, dan yang 10.000 lainnya duduk tidak pernah berdiri. Ya, wa jama'a jami'u dzalika li'abdihi al-mu'midina fi raq'ataini yusallihima fanzur 'azama man tahu wa fadlahu 'ala 'ibadihi al-mu'minin. Ya. Dan Allah mengumpulkan itu semua bagi seorang hamba mukmin dalam 2 rakaat yang ia kerjakan. Coba renungkanlah betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman, ya. Wa qad qala alaihi salamu mithlu as-salawatil khamsi mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaftahmuhu fi kulli yawmin yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marratin afatarawna dhalika yubqi alayhi min daranihi syai'an qalu la. Ya, Rasulullah bersabda, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras menyerbu pintu salah seorang kalian setiap malam dan siang sebanyak 5 kali. Apakah menurut kalian setelah itu masih menyisakan kotoran padanya? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian waqala alaihi salam wassalatu wassalam, Rasul bersabda, as-salatu ila as-salati kafaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Ya. Satu salat sampai ke salat lainnya adalah menjadi penggugur dosa di antara kedua waktu itu selama dosa-dosa besar dihindari. Ya. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu idza hadara waqtu as-salati yaqulu, apabila waktu salat tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, Qumu ila narikum allati awqadtumuha fatfa'uha yuridu bin nari adh-dhunubi wa bi atfiha al-qiyamu ila as-salati. Beliau berkata, Abu Bakar, bangkitlah menuju api yang telah kalian nyalakan dan padamkanlah. Maksud dari pernyataan Sayyidina Umar ini adalah api dosa-dosa dan memadamkannya dengan bangkit mengerjakan salat, fa innahu mukaffiru lis-sayyiati wa madhhabul laha, bahwasanya salat itu bisa menggugurkan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala qala Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika lidzikra lidzakirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hud, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan buruk itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat.